Cerita ini dimulai dengan menceritakan zaman dahulu di mana ahli Nunjum memulai perang terhadap semua makhluk hidup, sehingga manusia harus bekerja sama dengan para naga untuk melawan ahli Nunjum ini. Namun, seiring waktu manusia merasa iri terhadap naga, maka mereka memburu dan memenjarakan para naga. Sin pun berpindah ke seorang pria yang bernama Tiao, sedang mencoba darah naga sebelum ia membelinya. Karena cocok, ia pun membelinya dari penjual bernama Master Ian. Di saat itu juga kaki tangan Tiao yang bernama Wang Chao meninggalkan bayi cewek yang mungil di sana lalu pergi. Mendengar ada tangisan bayi, Master Ian segera menghampiri ke belakang. Ternyata bayi itu memiliki kekuatan ajaib yang bisa melayangkan batu di udara. Terpaksa Master Ian dan pasukannya membawa bayi itu melanjutkan perjalanannya ke desa penjara bagi naga. Baru aja tiba di sana, Master Ian segera menyerahkan bayi ke pelayanannya yang bernama Lauma. Pelayan pun menemukan batu yang dikalungkan di leher bayi itu bertulisan Ping. Alhasil Lauma memanggilnya Ping. Di sisi lain, Tiao segera pulang ke rumah dan menghampiri ibunya yang tengah sekarat. Ia mencoba dengan menyembuhkan ibunya dengan darah dari naga, tapi sudah terlambat. Ibunya pun meninggal begitu saja. Di bawah jagaan Lauma, Ping tumbuh besar. Hari ini kebetulan hari pemberian makan untuk naga. Ping ingin sekali dirinya bisa memberikan makan untuk sang naga, namun Lauma membalasnya saat ini masih belum waktunya dan menyuruhnya memberi makan ayam dulu. Meskipun begitu, Ping tetap nurut terhadap perintah Lauma dan melakukannya. Ia mengambil telur dari kandang ayam untuk sarapan Master Ian. Ping diam-diam memelihara seekor tikus yang diberi nama Hua Hua. Setelah mengambil telurnya, ia pun kembali ke dapur. Ternyata, diam-diam Hua Hua masuk keranjang tersebut. Sesampai di dapur, Master Ian menyuruh bergerak cepat. Lauma segera membawa bahan dapur yang begitu berat menyusul Master Ian. Karena beban yang begitu berat, Lauma pun gak sanggup mengangkatnya. Ia pun terjatuh. Master Ian marah dan hampir memukul Lauma. Ping yang melihat hal itu segera menghentikan Master Ian. Ping pun berkata ia bersedia melakukan kerjaan Lauma. Master Ian dan pasukannya pun ketawa karena anak sekecil itu mana bisa mengangkat keranjang seberat itu. Namun Ping membuktikan bahwa dirinya bisa. Sesampainya di Istana Naga, Master Lam membaca doa-doa persembahan lalu menjatuhkan keranjang ke dalam lubang penjara. Hua-Hua yang bersembunyi di dalam keranjang ikut terjatuh juga. Ping tidak bisa berbuat apa-apa karena diusir Master Ian. Dengan berat hati, Ping pergi dan disusul Master Ian serta pasukannya. Ternyata diam-diam Ping bersembunyi di belakang pintu istana dan berupaya menyelamatkan Hua-Hua. Ia masuk ke lubang itu dan menemukan Hua-Hua. Kemudian ia mendengar suara injakan kaki yang besar dan sang naga pun muncul di hadapannya. Namun sang naga tidak melukainya, malah menyembuhkan luka di telapak tangannya dengan bola yang digigitnya. Ia kemudian meminta maaf kepada sang naga bahwa ia tidak bermaksud jatuh ke istana naga. Ia hanya ingin menyelamatkan Hua-Hua. Kemudian ia memberikan hormat dan pergi dengan bantuan sang naga. Dalam perjalanan pulang, Ping tak sengaja masuk ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu tiba-tiba muncul bola yang digigit sang naga tadi dan mendorong Ping masuk ke dinding misterius. Ternyata bola itu merupakan telur naga dari sang naga ini. Telur naga ini bentar lagi bakal netas, namun harusnya ada bantuan dari Ping. Sang ibu naga pun memberikan kekuatan yang disimpan di kalungnya Ping. Di saat itu juga Ping terbangun dari mimpinya karena ada bentakan yang hebat, di mana sang ibu naga telah meninggoy. Sementara Master Ian menyuruh pasukannya segera membedahnya agar ia bisa menjual darah naga dengan harga tinggi. Di situ Ping gak sanggup melihat kejadian itu, ditambah ada bisikan dari sang ibu naga untuk meminta bantuan. Pagi esoknya, tiba-tiba Istana Naga kedatangan pasukan dari Istana Kekaisaran dari Chang'an yang membawa kandang yang super besar. Kemudian Lauma menyuruh Ping membawa jamuan untuk mereka. Rencana pasukan dari Istana Kekaisaran ke sini yang dipimpin Tiao ialah mereka ingin memasukkan sang naga yang bernama Long dan Zi ke dalam kandang hidup-hidup dan mengambil darah nanti ketika sampai di Chang'an.
Sebab kaisar yang sedang sakit parah membutuhkan darah segar dari Long dan Tze untuk melakukan ritual. Namun menurut Quan, hal itu mustahil. Di saat itu juga tiba-tiba Hua Hua muncul dari jamuan. Melihat ada tikus, dia mau menyiramnya dengan air panas. Dan tiba-tiba aja kekuatan dari dalam Ping mencegah Tiao. Tiao kemudian membawa Ping masuk ke dalam penjara naga untuk memanfaatkan kekuatan Ping. Ia menyuruh Ping membujuk Long dan Tze untuk mengikuti Tiao ke istana kasar. Long dan Tze adalah naga kekaisaran terkuat dan terakhir. Tiba-tiba Tiao mengancam nyawa Ping. Alhasil, Long dan Tze menampakkan dirinya sebab ia harus melindungi penjaga naga yaitu Ping. Keesokan harinya, Tiao menjadikan Ping sandera supaya Long dan Tze mau masuk ke kandang yang super besar itu. Di saat kandang mau tertutup, tiba-tiba Ping melepas kekuatan naganya. Long dan Tze mengambil kesempatan untuk mendekati Ping dan ingin memberikan telur naga. Di belakang ada juga pasukan yang menahannya dengan rantai. Long dan Tze berusaha sekuat tenaga sampai akhirnya telur naga berhasil ditangkap Ping dan Long dan Tze pun dirantai pasukan. Bersama Hua Hua, Ping membawa telur naga kabur dari Tiao dan pasukannya. Namun Tiao mengeluarkan serangan beracun untuk menghentikan Ping dan membuat Ping pingsan. Bersamaan itu, Long dan Tze terlepas dari rantai. Namun Tiao mengancamnya dengan melepas telur naga dan Ping untuk menyaksikan Long dan Tze bakal menyelamatkan yang mana. Dengan cepat, Long dan Tze menyelamatkan Ping. Di situ, Tiao mengambil telur naganya dan Quan menembak anak panahnya ke arah sayap Long dan Tze. Karena itu, Long dan Tze pun kehilangan kesadaran. Kemudian Quan meminta paksa telur untuk diberikan ke sang kaisar, sebab Tiao mau mengambilnya untuk kepentingan dirinya. Di sisi lain, Long dan Tze jatuh ke sebuah kolam bersama Ping. Mereka pun memulai perjalanan ke Chang'an untuk menyelamatkan telur naga. Di tengah perjalanan, Ping mulai penasaran dengan cahaya biru yang ia punya. Di situ, Long dan Tze menjelaskan cahaya biru itu ialah kekuatan spiritual atau bisa dibuat juga qi, dan hanya orang yang terpilih yang bisa memiliki itu. Ping harus belajar cara mengendalikannya. Karena menggunakan jalan pintas, mereka pun sampailah ke sebuah jembatan gantung dan harus melaluinya. Jembatan itu pun putus. Long dan Tze dan Ping hampir saja jatuh ke jurang. Kemudian Ping menggunakan kekuatan qi-nya setelah dibimbing Long dan Tze dan berhasil menyelamatkan dirinya. Sementara rombongan Quan dan Tiao telah tiba di Chang'an. Quan menyerahkan telur naga kepada sang kaisar dan sang kaisar pun menyerap energinya. Di sisi lain, Ping juga ikut merasakan ada yang salah dengan telur naga. Setelah itu, sang kaisar pun sembuh kembali. Di situ, Tiao menyarankan untuk mencari gulungan kuno untuk mengetahui rahasia keabadian yang ada di dalam telur naga. Namun, menurut anak kaisar, mencari gulungan kuno sama aja menentang dewa. Sang kaisar pun menolak idenya Tiao dan mengusirnya. Tiao tentunya marah. Ia kembali ke tempatnya dan masuk ke sebuah tempat tersembunyi di mana Wang Chao juga ada di sana. Dia mengatakan ritualnya mau tidak mau harus ditunda karena telur naga belum ada pada dirinya. Tiba-tiba aja Wang Chao dapat mendengar suara Long dan Tze yang lagi menuju ke sini melalui batunya. Di sisi lain, seketika juga Long dan Tze dan Ping tiba di kota Wuqing. Di sana terdapat juga dindingan yang menggambarkan momen zaman perang dulu. Awalnya Long dan Tze ingin menunjukkan istana kaisar melalui pintu ini, namun sayangnya disegel. Tiba-tiba Wang Chao muncul. Ia mengaku dulunya ia penjaga naga Luyu. Long dan Tze pun ingat. Lalu Wang Chao memberitahunya naga tidak boleh melewati segel kekaisaran. Jadi dia mengangkat sebuah batu memperlihatkan celah yang hanya bisa dilewatin anak-anak dan Ping bisa melewatinya. Setelah masuk ke dalam sana, Ping penasaran kenapa Wang Chao bisa dengan gampang mengendalikan qi. Wang Chao pun mengajarinya. Caranya adalah biarkan qi mengalir dalam dirinya. Setelah mendengar itu, Ping mencoba. Namun, qi yang dikeluarkan tak sengaja menyentuh pintu yang penuh dengan necromancer. Mereka harus cepat-cepat sebelum Long dan Tze menyerang. Sementara Long dan Tze telah sampai di pintu Chang'an. Ia dengan gampang menghindari serangan pasukan dan semakin dekat dengan istana kaisar.
Di sisi lain, diam-diam Ping sudah menyeludup ke dalam istana kaisar. Di situ, kaisar memerintahkan Quan menghabisi Long dan Zhi. Setelah itu, dengan berani Ping muncul di hadapan sang kaisar dan mengeluarkan qi. Ia pun berhasil mengambil telur naga dan kabur, namun ia malah ditahan sama anak kaisar. Sampai-sampai anak kaisar menamparnya. Ping tampar balik aja tuh, lalu pergi. Setelah itu Ping bertemu kembali dengan Wang Chao dan ternyata Tiao di sana juga. Ia kembali mengeluarkan serangan racunnya menyerang Ping dan mengambil telurnya. Kemudian Wang Chao menetas obat anti racun dan pergi bersama Tiao. Tak berapa lama Ping sadar kembali. Di sisi lain, Tiao mau memulai ritualnya dan ingin menjadi lebih berkuasa daripada sang kaisar. Di saat tujuan dah mau tercapai, tidak lupa ia juga menyingkirkan Wang Chao. Ping pun sampai di tempat ritual. Untungnya Wang Chao memiliki obat racun sehingga ia tidak apa-apa. Namun ritual itu sudah telat untuk dihentikan. Sementara Huahua berhasil ketemu dengan Long dan Zhi dan memberitahunya Ping dalam keadaan bahaya. Long dan Zhi pun mengeluarkan qi-nya dan membuka pintu segel. Di sisi lain, Wang Chao memutuskan mengorbankan dirinya untuk mengambil kembali telur naga. Karena ritual itu terhentikan, qi-nya malah membuka segel semua nekrometer. Kemudian Tiao terlahir kembali menjadi berwujud naga. Ia meminta Ping untuk menyerahkan telur naganya. Ping pun memberikan telur naga kepada Quan agar ia melindunginya dan dirinya di sana untuk melawan Tiao. Untungnya Long dan Zhi datang menyelamatkan Ping. Namun ternyata semakin Long dan Zhi mengeluarkan qi, maka Tiao makin kuat karena menyerap qi-nya. Di situ Ping memiliki ide. Ia menyuruh Long dan Zhi mengeluarkan semua qi sehingga Tiao semakin banyak menjadi besar. Sampai-sampai dia tidak bisa berputar badan. Kemudian Ping dan Long dan Zhi kabur melalui celah-celah. Di luar sana, Quan juga tengah diserang Necromancer. Dan akhirnya qi yang dikeluarkan Tiao malah membunuh semua nekrometer. Setelah semuanya selesai, Quan menyerahkan telur naga kembali kepada Ping. Kemudian Ping dan Long dan Zhi menuju kolam kelahiran. Namun karena Long dan Zhi kelelahan, hanyalah Ping yang masuk ke dalam kolam. Ping pun menyebur telur naga itu, dan telur naga itu pun menetas dan anak naga itu bernama Kai. Kemudian ia keluar menghampiri Long dan Zhi. Karena hidup Long dan Zhi sudah tidak lama lagi, Long dan Zhi pun menitipkan Kai pada Ping yang sebagai penjaga naga. Terakhir, Ping mengeluarkan seluruh qi-nya untuk mengirim Long dan Zhi ke kolam kehidupan. Setelah itu, Ping kembali ke rumah naga bersama Kai dan Huahua. Cerita pun berakhir.